Selamat datang kembali di sesi kita. Hari ini kita mau bahas satu studi kasus interaktif yang menurut saya menarik sekali. Ini dari Dr. Ricky Sababalat, topiknya hernia inguinalis strangulata. Sumbernya ya dari materi studi kasus beliau itu. Dirancang memang buat belajar sih. Jadi kasusnya ada laki-laki 47 tahun. Datang ke UGD, keluhannya nyeri hebat, mendadak gitu di lipat paha kiri, udah sekitar 2 jam katanya. Nah, ada juga benjolan di situ yang tadinya bisa keluar masuk, tapi 2 hari terakhir ini macet, nggak bisa masuk lagi. Tujuan kita, ya kita coba pahami bareng-bareng diagnosis sama penanganan yang pas dari data ini gimana. Oke, mari kita bedah kasusnya ya. Di studi kasus ini disebut riwayat benjolannya itu hilang timbul, reducible istilahnya. Tapi yaitu 2 hari terakhir jadi incarcerata, terjepit nggak bisa balik. Terus puncaknya 2 jam terakhir nyeri hebat banget. Pas diperiksa ada benjolan di regio inguinal kiri, ditekan nyeri sekali. Nah ini penting, nggak ada suara usus, bising usus di benjolan itu. Anehnya tanda vitalnya waktu itu masih normal-normal aja. Ya, betul sekali. Itu dia, kombinasi keluhan nyeri hebat mendadak di benjolan hernia yang tadinya bisa keluar masuk terus jadi nggak bisa masuk, ditambah nggak ada bising usus di situ. Itu tanda klinis yang, sangat kuat mengarah ke strangulasi. Jadi jepitannya tuh bukan cuma bikin macet, tapi udah ganggu aliran darah ke usus yang kejepit di dalam kantung hernia. Nyeri hebat itu muncul karena ususnya mulai kekurangan oksigen, mulai iskemik. Nah, hilangnya bising usus, itu tanda segmen usus di situ udah gak berfungsi baik, mungkin malah udah mulai mati jaringannya, nekrosis. Ini kondisi gawat darurat bedah. Menarik ya, kok bisa tanda vitalnya masih oke padahal udah strangulasi gitu. Nah, di studi kasus Dr. Ricky ini kan ada pilihan-pilihan penanganannya ya, lengkap sama skornya. Gimana itu analisisnya? Iya, ini penting banget buat keputusan klinis di lapangan. Gini, kita lihat skornya satu-satu ya. Pertama, hernioplasti Chito. Skornya sempurna, 10/10. Ini tindakan yang paling tepat. Kata Chito itu artinya darurat, harus segera. Nah, hernioplasti itu operasinya nggak cuma bebasin usus yang kejepit, tapi juga perbaiki dinding perutnya. Biasanya pakai mesh, biar nggak kambuh lagi. Ini solusi tuntasnya. Oke, 10/10 ya. Yang lain? Kedua, ada reduksi manual. Nah, ini skornya 0/10. 0. Kenapa? Karena ini bahaya sekali. Kontraindikasi mutlak kalau curiga strangulasi. Kalau dipaksa didorong masuk, usus yang mungkin udah nekrotik atau mati, itu bisa masuk lagi ke perut. Risikonya, infeksi berat di seluruh perut, peritonitis, sepsis. Bisa fatal. Wah, bahaya sekali ya. Nggak boleh sama sekali berarti. Betul. Lalu ketiga, herniotomi Chito. Skornya ini 6/10. Agak lumayan tapi kurang ideal. Chitonya orang bener, darurat. Tapi herniotomi itu cuma angkat kantung herninya aja. Nggak ada perbaikan dinding perut. Resiko kambuhnya jadi tinggi. Sekarang standarnya ya hernioplasti itu. Jadi meskipun darurat, tindakannya kurang lengkap ya? Tepat. Terus ada pilihan lain kayak herniotomi elektif. Skornya cuma 2/10. Atau cuma terapi suportif. Skornya 1/10. Jelas ini nggak cocok. Kan kasusnya darurat, Chito, bukan elektif atau terencana. Terapi suportif kayak infus, perda nyeri, itu perlu, tapi yang nggak menyelesaikan masalah utamanya, strangulasinya, tanpa operasi segera. Oke, jadi jelas banget ya perbedaannya. Setelah lihat analisis ini, terutama soal bahaya reduksi manual tadi, diagnosisnya jadi makin kuat ya? Yang paling pas, ya hernia inguinalis strangulata. Dan konsekuensinya, penanganan pilihan utama yang harus segera, ya hernioplasti Chito. Itu yang menyelamatkan nyawa dan mencegah masalah ke depannya. Nah, di sumber Dr. Ricky ini juga ada info tambahan soal SKDI 2024, Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Untuk kasus hernia inguinalis strangulata ini, level kompetensinya disebut 3B. Artinya apa sih itu dalam prakteknya? Level 3B ini penting. Artinya, dokter umum itu diharapkan mampu mendiagnosis kondisi ini secara klinis, dari tanya jawab, dari pemeriksaan fisik. Terus mereka juga harus bisa kasih penanganan awal gawat darurat, misalnya pasang infus, pasien dipuasakan, kasih anti nyeri kalau perlu, persiapan awan operasi gitu. Dan yang paling krusial, segera merujuk pasien ke fasilitas yang ada dokter bedahnya untuk tindakan definitif, yaitu tadi hernioplasti Chito.
Oke, jadi perannya jelas ya untuk diagnosis awal, stabilisasi, dan rujuk cepat. Mari kita rangkum sedikit ya. Jadi kalau Anda ketemu kasus benjolan di lipat paha, tiba-tiba sakit banget, gak bisa didorong masuk lagi, ditekan nyeri hebat, terus gak ada bunyi usus di benjolan itu. Hati-hati curigai strangulasi. Ini darurat, butuh tindakan cito. Pilihannya hernioplasti, dan ingat jangan sekali-kali coba dorong paksa benjolannya masuk kalau curiga begini. Betul. Nah, ini mungkin jadi satu pemikiran ya buat Anda para pendengar, mengingat di kasus ini tanda vital pasiennya masih normal di awal, padahal proses strangulasinya udah jalan. Gimana caranya ya kita bisa lebih waspada, lebih jeli lagi, mendeteksi tanda-tanda awal strangulasi sebelum kondisinya jadi parah banget. Terutama mungkin di tempat-tempat layanan primer atau daerah yang sumber daya diagnostiknya terbatas. Ini tantangan klinis yang perlu terus kita pikirkan bersama.